warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk hari ini nanti adalah kita ditunjuk menjadi tim TKSI ataupun tes kebugaran siswa Indonesia. Di sini nanti adalah kegiatan yang kemarin yang dicanangkan dari program Gerakan Sekolah Sehat, yang mana Gerakan Sekolah Sehat itu nanti breakdownnya adalah TKSI sendiri. Yang di sini nanti mungkin yang saya jelaskan adalah tentang bagaimana pemetaan tes kebugaran siswa Indonesia. Yang di sini nanti saya jelaskan tentang teknis pelaksanaan dan nanti mungkin bagaimana tidak lanjutnya. Lanjut. Nah, latar belakang di sini adalah TKSI sendiri yang merupakan ini sebuah kegiatan yang mengukur tingkat kebugaran siswa Indonesia, yang mana tes kebugaran ini adalah breakdown dari Gerakan Sekolah Sehat, yang mana sekolah sehat sendiri ada 5, yaitu sekolah sehat fisik, sehat sehat gizi, sehat lingkungan, sehat imun, dan terakhir sehat jiwa. Ya, nanti TKSI sendiri adalah nanti rangkaian dari sehat fisik. Nah, kemudian latar belakang sini adalah pentingnya meningkatkan kesehatan kebugaran peserta didik yang akan berdampak pada capaian prestasi belajar, dan nanti bekerjasama dengan komunitas belajar sekolah yang fokusnya adalah komunitas belajar ini, tim TKSI, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan jasmani. Yang kemudian program ini Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kita serahkan sampaikan kepada anak-anak nanti untuk teknis triknya. Jadi anak ini nanti kalau di rencana kami itu anak-anak nanti bisa diserahkan semuanya. Jadi ada student agency, jadi mulai owner, choice, sama kepemilikan. Jadi nanti anak bisa memilih kelompok saat tes, dan kemudian anak bisa mengajukan itu menjadi testi, dan terakhir nanti anak sepenuhnya mengikuti, terlibat penuh dalam kegiatan. Jadi dengan kemudian saya sudah ini tentang pemetaan tentang aset-aset yang di SMA 1 Sukoharjo. Alhamdulillah untuk aset modal-modal yang perlu dipemetakan sudah clear, tinggal lanjut. Nah, tujuan program sini Bapak Ibu sekalian, jadi saya mengelompokkan ke tiga tujuan. Yang pertama, tujuan pertama itu dari siswa sendiri. Siswa dapat merancang dan melaksanakan program jasmani dan mempromosikan gaya hidup. Jadi anak itu bisa mempromosikan ataupun dia bisa mengetahui bagaimana tingkat kebugaran jasmani ataupun bagaimana pola hidup yang baik ketika anak-anak itu bisa dalam dalam berkegiatan. Yang kemudian yang kedua, anak-anak itu bisa mengetahui tingkat kebugaran siswa. Jadi nanti bisa mengetahui seberapa bugar anak ataupun kita. Yang terakhir yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Nah, kemudian untuk tujuan kedua yaitu dari guru PJK atau dari kita sendiri nanti memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebugaran peserta didik melalui treatment latihan. Jadi nanti ketika anak sudah mendapatkan hasilnya dari tim PJK bisa menyampaikan untuk treatment ataupun latihan-latihan yang mungkin untuk latihan anak untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kemudian nomor 3 itu ombel sekolah ataupun tim TKS sendiri, yaitu bekerjasama dengan komunitas sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran jasmani. Kedua, nanti akan memaksimalkan aset-aset yang ada. Jadi saya sudah mengelompokkan aset-aset dari 7 modal aset, nanti sudah dipetakan. Yang kemudian yang 3 itu meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik yang akan berdampak pada capaian peserta didik. Jadi yang diharapkan adalah nanti setelah kita mengetahui kebugaran, kemudian anak itu dikasih treatment oleh para guru, kemudian akan meningkatkannya prestasi belajar, karena ada sebuahnya linear tentang bagaimana kebugaran dan capaian prestasi. Nah, ini ada tesnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 5 tes. Yang pertama NA coordination, yang kedua standing brochure, ketiga T-test dan typing test, dan terakhir adalah BIP test. Ya, nanti kita jelaskan dulu nanti teknis-teknisnya nanti di belakang. Jadi nanti konsepnya adalah seperti ini, yaitu teknis pelaksanaan. Nah, teknis pelaksanaan nanti seperti ini. Kemudian tujuan diharapkan sudah. Jadi nanti coordination itu mengukur seberapa akuratnya koordinasi mata tangan kita. Kemudian yang standing brochure itu mengetahui kekuatan ini daya otot
tungkai, kemudian T-test itu mengatur kelincahan, untuk yang bimbing test nanti untuk mengukur otot lengan. Yang terakhir ada big test itu untuk atau kardio, nanti tujuan untuk mengukur daya tahan jantung dan paru. Nah, struktur lini masa kegiatan program TKC SMA 1 Sidoarjo ini di sini saya sudah membuat program lini masa, yaitu mulai dari perencanaan, kemudian merencanakan, kemudian mempraktekkan, kemudian mempersiapkan dan temu teknik sampai dengan nanti evaluasi sudah kami rencanakan sehingga nanti saat kita rencanakan semoga nanti biar tercapai ataupun nanti semoga dimudahkan ya untuk sampai terakhir nanti tim kita yang melaksanakan di lapangan. Nah ini untuk jenis pelaksanaan nanti tupoksinya nanti pakai ini nanti mulai dari itu yang pertama saya sendiri nanti di pos koordinasi matangan, yang kedua nanti untuk yang standing bocam nanti Pak Totok ya, Totok nanti di standing bocam, yang dua T-test itu nanti Pak Okto, yang Pak Okto, yang terakhir yang keempat bimbing test itu Bu Ginanjar, yang terakhir big test nanti Pak Aditya. Jadi nanti apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu dipelajari nanti sudah saya linkkan di situ, sudah di apa itu nanti kita lihat bersama-sama di pas saat akhir matang ya. Nah untuk kapasitas kami sudah melaksanakan pemetaan tentang pemetaan aset ini. Yang pertama model manusia, yang di sini adalah kepala sekolah sudah perizinan sudah lancar untuk sama dasarnya. Kemudian lingkungan, alhamdulillah untuk lingkungan ini banyak pohon-pohonnya ataupun banyak gazebo, jadi ketika nanti pas kegiatan nanti bisa berteduh sedikit, jadi memungkinkan untuk pemenuhan kegiatan. Kemudian yang model fisik sendiri adalah sarana prasarana. Jadi untuk di SMA 1 Sidoarjo mempunyai sarana prasarana yang memadai, jadi nanti pelaksanaannya nanti bisa lancar ya. Kemudian modal finansial sendiri kita sudah koordinasi dengan pihak BOS, jadi sudah apa itu bisa dianggarkan. Kemudian yang modal sosial ini nanti dari tim kita sendiri, jadi tim komunitas belajar, komunitas PJOK, dan terakhir dari tim medis. Nah rencana evaluasi, jadi evaluasi yang mungkin perlu kita sampaikan adalah tentang refleksi, bagaimana tentang kebugaran jasmani sendiri. Kemudian yang kedua itu nanti kita diskusi tentang pentingnya kebugaran. Jadi nanti setelah rencana evaluasi nanti ada diskusi untuk ketika selesai kegiatan kita berdiskusi untuk bagaimana manfaat peningkatan kebugaran atau bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian ketiga itu mengetahui hasil tes, yang pasti adalah kita mengetahui tentang tingkat kebugaran siswa itu sendiri. Nah, yang ketiga, yang berikutnya nanti aplikasi. Jadi nanti seperti ini Bapak Ibu, untuk aplikasi kegiatan, aplikasi hasilnya akan nanti dibantu oleh operator yang di sini Pak Ginanjar. Nanti untuk operator, jadi untuk aplikasinya semua hasil tes akan diupload di aplikasi yang dari kementerian sendiri. Next. Nah, tantangan. Jadi saya sudah memetakan tantangan di sini, yaitu pertama siswa itu pertama adalah tidak mendapatkan izin orang tua. Nah itu yang paling yang perlu diketahui adalah pentingnya tentang komunikasi. Dan ini solusinya kita sudah ada komunikasi dengan peserta. Yang kedua nanti pelaksanaan tes nanti cedera. Nah takutnya adalah ketika kita pelaksanaan tes cedera, kalau kita tidak mempersiapkan dengan bagus, maka nanti takutnya cedera. Jadi solusinya adalah pertama kita pemanasan, yang kedua nanti kita mempersiapkan tim medis. Nah, karena nanti mungkin kita berat, jadi kita harus mempersiapkan tim medis sendiri. Yang ketiga tidak semua siswa semangat. Nah, nanti kita bagaimana caranya untuk melibatkan siswa mulai dari perencanaan Bapak-Ibu sekalian. Jadi biar kita anak itu punya effort ataupun semangat untuk melaksanakan kegiatan. Lanjut. Oke, terima kasih. Oke, next kembali.
Nah, ini kita bisa ini ya, melihat contoh-contohnya, untuk persiapan. Mungkin bisa diklik Bu. Nanti untuk yang langsung bawah, bawahnya, bawahnya lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan koordinasi tangan. Nah, gerakan yang benar adalah nanti pertama kakinya dari belakang garis nanti sekitar 2 meter, kemudian dilempar pakai tangan kanan dan nanti diambil pakai tangan kiri seperti itu dan seterusnya. Nah, itu boleh dari atas ataupun dari bawah. Nah, ini beberapa gerakan salah Bapak Ibu. Nah, menggunakan 2 tangan itu nanti mungkin yang SMP nanti bisa, tapi kalau untuk yang SMA tidak, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan lempar tangan itu. Nah, itu. Nah, ini pernah, nah, tidak boleh, jadi lempar dimantulkan, lempar mantulkan seperti itu. Nah, ada 3 tester, yang utama tester, yang kedua nanti asisten, yang kedua operator. Seperti itu. Oke, seperti itu ya perhatiannya. Mau lanjut, yang berikutnya baru 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini langsung 12. Lanjut ya, subtes ataupun standing board jump. Ada 16, 17. Gimana Mas? Dia ada di bawah kan? Udah. Yang standing board jump. Nah, oke, bisa dimulai. Nah, diperbesar Bu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sini terus standing board jump. Jadi untuk mengukur daya ledak otot. Nanti untuk tekniknya adalah seperti lompat kata Bapak Ibu. Jadi kaki rapat, kemudian lompat, kemudian nanti turunnya juga dengan mengeper karena nanti ditakutnya nanti tidak cedera. Jadi ketika lompat nanti ini mendaratnya dengan pakai 2 kaki dan mengeper. Nah, airkan, kemudian lompat. Oke, setelah cukup, nanti kita bisa langsung diukur seperti itu. Oke, langsung ada selanjutnya Bu. Oke, ini tentang T-test atau lari angka T. Jadi nanti mengetahui tingkat kelincahan kita. Jadi nanti larinya huruf T, kemudian nanti bagaimana slide-nya, bagaimana langkah-langkahnya kita bisa pelajari untuk tersebut. Nah, ini contoh gerakan benar. Jadi ketika lari lewat dari garis biasa dalam garis start, kemudian dia lari sprint. Nah, lari ke depan. Nah, jemput. Kemudian lalu geser, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah kalau nanti nyentuhnya ke kanan, nanti gesernya ke kiri. Itu nanti kita lakukan dua kali gerakan. Cukup. Baik, cukup.